Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik adanya. Kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Inggris untuk unit 2 ya. Bagian pertama itu tentang simple statement ya. Mungkin masih ingat kemarin di unit 1 kita sudah bicarakan tentang imperatif, yaitu V dan B titik-titik ya, B adjective adverb noun itu ya. Nah, sebenarnya di situ ada yang disembunyikan ya, yaitu S, X, yaitu S-nya adalah you, X-nya adalah must. Jadi, nah itu. Jadi pergi itu sebenarnya adalah dari kamu harus pergi. Hati-hati itu dari kamu harus hati-hati. Nah, kamu harus itu adalah you must, oke? You-nya adalah subject, oke? Must termasuk X. Nah, di sini kita rinci subject itu apa? Ya, subjek biasanya dia itu bisa benda ya, kata benda ya, jadi benda ya. Kata benda atau noun ya, ini bisa macam-macam ya, pokoknya benda ya, bisa animate, bisa inanimate ya, bisa benda hidup, bisa benda mati ya. Jadi menyebut sebuah benda itu bisa sebagai subjek ya. Nah, misalnya dokter kalau itu orang, misalnya kuda kalau binatang dan sebagainya ya. Pohon juga bisa sebagai subjek. Ya, yang kedua, yang bisa sebagai subjek adalah kata ganti ya, atau pronoun ya. Aku, kamu, dia, mereka, kita, itulah kata ganti. Oke. Yang ketiga bisa juga sebagai subjek adalah noun equivalent ya, atau yang dianggap benda ya. Misalnya nanti kita akan lihat kata kerja sebagai subjek nanti berbentuk gerund atau to infinitive dan sebagainya. Itu nanti kita rinci ya tersendiri supaya tidak ini. Oke. Kita mulai. Jadi tentang tadi 3 hal tadi akan kita rinci tersendiri ya. Nah, kita sekarang ke auxiliary atau X ya. Tadi kita contohkan must tadi ya. Auxiliary disebut juga modals ya. Itu ada yang umum kita kenal, itu ada can, ada may, must, shall, dan will ya. Itu yang sudah dikenal luas ya. Jadi ada can, may, must, shall, dan will. Can itu lebih bermakna kemampuan, jadi bisa ya. Can berarti bisa, mampu, sanggup ya. Itu can ya, dapat, bisa, mampu, sanggup, itu menggunakan can ya. Lalu may ya. May itu lebih kepada mungkin ya, atau boleh ya. Banyak ke situ arahnya, may itu ke boleh atau mungkin ya. Ya, lalu must itu mengarah ke kepastian, jadi harus, mesti atau pasti, itu menggunakan must ya. Lalu shall dan will itu lebih berwarna akan atau mau ya. Nah, nanti di dalam membahas tenses ke depan, X ini merupakan ciri dari the future tense ya. Ya, jadi nanti kalau kita bahas tenses ke depannya, kita akan lihat X atau auxiliary models ini merupakan ciri utama dari the future tense ya. Sekarang kita kembali ke bab kita di unit 2 ini, yaitu simple statement ya. Statement berarti pernyataan atau kalimat, simple berarti sederhana ya. Jadi kita akan mengembangkan dari imperatif kemarin, yaitu SX itu di belakangnya tetap be, bisa adjective, adverb, noun ya. Coba kita akan kembangkan di sini, jadi hanya menambah dari be atau verb kemarin imperatif, depannya kita tambah dengan S dan X nya. S-nya kita perluas, X-nya juga kita perluas. Jadi subjeknya bisa kata ganti, saya, kamu, dan sebagainya. Jadi X itu sudah bisa can, may, must, shall, will ya. Kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, yuk perhatikan baik-baik.
Oke, aku ya, lihat ya, aku harus hati-hati. Nah, kemarin hati-hati itu dalam perintah kan, be careful ya kemarin. Ini di depannya cuma ditambah itu ya, ditambah subject aku dan X-nya harus ya. Jadi bagaimana? Coba ibu perhatikan, S, X itu ya, be tetap ya, be adjective ya, hati-hati ya. Oke ya, jadi aku berarti ya, oke ya. Jadi I must be careful ya. Jadi, I must be careful. Aku harus hati-hati. Coba yang kedua. Kau mungkin benar. Ya, kau mungkin benar. Ya, sama caranya. Kau, you, ya. Oke. May be right. Oke, kau mungkin benar. Seperti itu. Contoh lainnya kita coba lagi. Ya, mereka bisa keliru. Bagaimana nih? Ya. Ya, they can be wrong. They can be wrong. Lalu kita coba lagi yang keempat ya, sebagai contoh. Johan pasti lelah. Lelah kata sifat ya. Oke. Johan must be tired. Oke. Ya. Contoh yang kelima. Oke, kami akan rajin berlatih ya. Oke, seperti itu caranya. Kami akan rajin berlatih. We will be diligent to practice. Ya. Ya. Jadi pembahasan kita kali ini simple statement itu ya. Jadi kalimat sederhana. Jadi dari yang kemarin kita pelajari dari imperatif, kita menambahkan SX ya di depannya. Nah, sekarang kita lihat latihannya. Silakan nanti kalau mau dikerjakan ya. Aku akan di sini menunggu dia, nomor 1 ya. Nomor 2. Mereka harus sabar mengerjakan tes. Nomor 3, Anton pasti sedih
mendengar kabar itu. Nomor 4, Anita mungkin kaget bertemu kau. Oke, silakan di pause dulu videonya untuk mengerjakan latihan ini ya. Nanti kita cocokkan bersama. Oke. Aku akan di sini menunggu dia. Nomor 1 ya. Nomor 2, mereka harus sabar mengerjakan tes. Nomor 3, Anton pasti sedih mendengar kabar itu. Nomor 4, Anita mungkin kaget bertemu kau. Oke, silakan di pause dulu videonya untuk mengerjakan latihan ini ya. Nanti kita cocokkan bersama. Oke. Nah, ini adalah pembahasannya. Nomor 1 seperti itu. I will be here to wait for her. I will be here to wait for her. 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 Ya, nomor 2, they must be patient to the test. 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 Nomor 3, Anita must be sad to hear the news. Oh sorry, Anton. Anton must be sad to hear the news. Anton must be sad to hear the news. Anton must be sad to hear the news. Lalu number 4, nomor 4, Anita may be surprised to see you. Ya, Anita may be surprised to see you. Ya, Anita may be surprised to see you. Ya. Anita may be surprised to see you. Ya. Oke, kita ulangi. Jadi kali ini kita menambahkan di depan imperatif kemarin ya, kita tambahkan SX ya, subjek dan X ya. Nah, ini kita kali ini membahas yang pertama, jadi SXB gitu. Kita baru bahas yang satu, yaitu kalimat
kalimatnya yang positif ya. Nanti ada kalimat positif, ada negatif ya, dan interrogatif sebenarnya. Tapi kita baru fokus ke sini dulu, yaitu yang kalimat positif saat ini kita belajar ya. Oke, nanti di pertemuan mendatang kita akan mencoba membahas pada bagian verb ya. Itu juga nanti ada dua, positif dan negatif ya. Sebenarnya ada satu lagi nanti, yaitu interrogatif ya. Oke. Sekarang yuk siap-siap mengerjakan tugas. Ada di sini beberapa nomor. Silakan dikerjakan baik-baik secara mandiri ya. Kita akan cocokkan nanti pada pertemuan mendatang ya. Oke. Selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.